Pemirsa, ulang tahun Roy Marten ke-48 berlangsung di rumah kediamannya yang asri di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Hanya anggota keluarga dan sanak kerabat dekat yang hadir, termasuk keenam anaknya dari Anna Maria dan dari istri pertamanya Tuti. Pasti Anda kecelek bahwa satu artis pun nggak ada yang datang. Ya, memang saya sengaja nggak undang teman-teman dari artis, karena memang rencana sih nggak bikin apa-apa. Selamat sore pemirsa, Anda kembali bersama tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Sore ini saya Fani Rahmasari yang akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan untuk menyimak berbagai informasi aktual dan akurat dari dunia selebriti. Baiklah pemirsa, langsung saja kita simak tayangan sore ini. Pemirsa, penyanyi dan pencipta lagu terkenal Dedi Dores kembali berurusan dengan polisi. Dia diadukan oleh artis sinetron Cece Kirani yang mengaku ditipu 50 juta rupiah oleh Dedi. Bintang film idola remaja tahun 70-an Roy Marten 1 Maret lalu merayakan hari ulang tahunnya yang ke-48. Dia mendapat kado istimewa dari sang istri Anna Maria yaitu janin dalam rahim Anna. Cerita berikutnya soal artis dan manajer. Artis Wulan Guritno lebih yakin dimanajeri oleh sang pacar Atila. Ikuti pula berita-berita terbaru tentang kegiatan artis yang terangkum dalam galeri selebriti. Satu lagi artis yang berani buka kartu soal masa lalunya yang kelam. Nindi Ellis sempat menjalani seks bebas dalam pergaulannya. Lalu apa komentar Willem F. Lau, suami Nindi? Pemirsa, untuk kesekian kalinya penyanyi dan pencipta lagu Dedi Dores harus berurusan dengan polisi. Kali ini Dedi Dores dituduh telah melakukan penipuan terhadap seorang bintang sinetron yang tengah naik daun, Cece Kirani. Kabarnya Dedi telah menipu Cece sebesar 50 juta rupiah untuk biaya pembuatan album rekaman Cece. Pemirsa, nama Dedi Dores sangat dikenal di dunia musik pop Indonesia. Selain sebagai penyanyi dan musisi, Dedi juga dikenal sebagai pencetak penyanyi almarhumah Nike Ardila. Nava Urbah dan Inka Kristi juga lahir lewat tangannya. Tidak heran jika banyak penyanyi pendatang baru ingin diorbitkan oleh Dedi Dores. Salah satunya adalah artis Cece Kirani. Tetapi sayangnya keinginan Cece untuk jadi penyanyi tidak kesampaian. Ia malah mengadukan Dedi ke polisi. Serahan sama polisi semua. Kalau saya sih sekarang udah nggak ikut campur ya, nggak ikut apa-apa. Yang penting saya udah nyalain ke polisi, gimana nanti biar polisi yang nanggung. Saya anggap semua persoalan saya sama dia udah clear, itu aja. Jadi saya tidak mau nanti ada dendam lah, terus ada tanggung jawab apalah. Mungkin kalau saya tanggung jawab moral ya, karena kan yang corporate kan saya sama adalah orang tua saya juga ada yang bantu saya. Itu aja gitu. Terus saya juga udah bilang ke beberapa wartawan saya mau jadi penyanyi, nggak taunya kan malah nggak jadi, sebel juga sih. Lalu apa tanggapan Dedi atas pengaduan itu? Betulkah ia menipu Cece? Ya, memang saya pernah terima uang dari bosnya itu Pak Tranggono, dan itu udah saya kembalikan gitu. Dan sebagai bukti yang ya ada ya surat yang saya pegang ini dari salah satu kepolisian Kapolsek Gunung Sahari, karena saya mau disaksikan oleh polisi supaya nantinya nggak ada apa-apa gitu. Ntar pikir saya pakai uangnya terus saya nggak kembaliin gitu kan. Jadi saya serahkan kembali apa yang pernah saya terima, saya kembalikan yang sebesar 19 juta. Karena waktu itu baru 19 juta yang saya terima gitu. Laporan Cece kepada polisi disampaikan lebih sebulan lalu. Laporan tersebut saat ini tengah diproses oleh pihak kepolisian Gunung Sahari. Penyelidikan juga udah, lapor udah, saya juga tuh jadi saksi. Ya saya cuman berharap ya, mungkin ini dikasih pelajaran kali ya, biar kita harus hati-hati untuk cooperate sama orang. Saya cuma bilang saya mau ikhlasin, saya mau relain biar Allah yang di atas yang apa ya, yang membalas. Apakah Dedi telah dimintai keterangan oleh polisi? Waktu itu saya dipanggil dan saya katanya sih dari pihak bosnya Cece, dari Pak Tranggono itu. Sebetulnya waktu itu saya mau fight sama dia, terus terang aja ini kalau saya bilang saya mau fight sama, tapi saya pikir saya itu terbenturnya karena Cece itu sebagai artis. Saya mencoba bersabar di sini sebetulnya. Tapi maksud saya jangan ditantang gitu. Gitu tuh maksud saya tuh. Nah, kalau misalnya dia menantang ya pasti saya layanin. Nah, waktu itu terus terang saya mau bayar itu langsung ke Pak Tranggono, tapi seolah-olah dia merasa dia bos, mungkin nggak, ya artis apa sih artinya, mungkin dia begitu. Jadi saya pikir ya udah saya kasih polisi aja.
suruh beresin aja. Yang penting saya terima, tanda terima dari polisi, saya rasa lebih sah. Dalam pengaduannya, Cece Kirani mengaku banyak dirugikan oleh Dedi Dores. Selain dalam bentuk uang senilai 50 juta rupiah, Cece juga rugi waktu. Lalu apa kata Dedi Dores? 50 juta sih nggak tahu ya. Mungkin Robi yang terima. Pokoknya yang saya terima itu hanya sebegitu gitu. Kan makanya saya bilang di sini ini kan pihak ketiga. Ada pihak, jadi saya nggak langsung. Biasanya kalau saya mau kerjasama dengan satu perusahaan itu harus langsung dengan yang punya perusahaannya kan. Jadi tahu berapa pengeluaran yang ada. Kalau memang kata Cece merasa rugi 50 juta, mungkin yang terima uangnya siapa juga saya nggak tahu. Pokoknya saya terima dari Robi Maramis itu, dan yang saya tanda tangan itu hanya 19 juta itu. Kasus yang dialami Cece Kirani terjadi pada banyak artis yang membiayai sendiri pembuatan albumnya. Karena kurang paham, mereka mempercayakan pelaksanaannya kepada seseorang. Begitu pula awal kerjasama antara Cece Kirani dengan Dedi Dores. Saya dikenalin sama temen saya bilang, mau jadi nyanyi nggak, nyanyi gitu. Aku bilang saya boleh, tapi saya harus belajar dulu karena saya nggak mau tiba-tiba suara saya jelek gitu kan, nanti dikomplain gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya saya ketemu sama dia, akhirnya kita rekaman. Saya itu dihubungi oleh salah seorang orang ketiga jadi ya, namanya Robi Maramis. Dia bilang bahwa dia mau coba untuk rekaman, ada satu penyanyi wanita. Saya bilang siapa perempuannya, dia bilang sebut namanya. Oke deh, coba di studio, saya bilang. Nah pada saat Cece nyanyi, saya coba beberapa kali dengan lagu pertama kurang baik, kedua kurang baik, ketiga kurang baik, sampai berulang-ulang, sehingga memakan waktu kira-kira mungkin ya 1 bulan lebih lah gitu ya. Dan akhirnya Robi menghubungi saya dan saya bilang kayaknya nggak bisa. Kerjasama Cece dan Dedi Dores tertuang di dalam sebuah kontrak tertulis. Di kontraknya ya, di drive kontraknya itu cuma 3 bulan. Tapi udah 3 bulan lebih nggak ada kemajuan, rekaman gitu-gitu aja. Akhirnya kita sepakat, ya agak-agak aneh gitu. Akhirnya udah kita sepakat memutuskan kontrak. Memutuskan kontrak tentunya saya, karena saya memang nggak sanggup kan. Kalau misalnya saya yang nggak memutuskan, tentunya saya nggak akan mengambilkan uang itu, karena saya yang memutuskan kontrak, karena ketentuannya memang kita tidak ada persesuaian antara kemampuan. Ya saya nggak bilang Cece itu jelek gitu ya. Dia mungkin sukses dalam hal layar lebar misalnya, sebagai sinetron sukses, tapi sebagai penyanyi kan lain di sini. Kasus Cece ini jelas menjadi pengalaman berharga buat calon penyanyi. Membuat lagu tidak cukup cuma punya modal uang. Apa pendapat Dedi mengenai bakat menyanyi Cece? Saya sudah bilang sama Cece bahwa Cece itu harus berlatih. Pada saat dia pertama nyanyi, ya Cek, kalau bisa kamu latihan deh. Nah, malah saya sarankan coba latihan sama gurunya Nika Ardila. Saya kasih alamatnya dia di Bandung. Coba kamu belajar di sana. Mungkin dia bisa cara kamu, teknik nyanyi kamu, supaya nanti saya gampang gitunya. Tapi kenyataannya saya tanya ke gurunya Nika, nggak ada yang menghubungi dia. Jadi di sini juga saya rasa harus ada satu kemauan dari satu orang, si pendatang baru atau si penyanyi baru ya, untuk kalau memang dia ingin sukses di dunia rekam, dia harus mau belajar gitu. Dengan peristiwa ini, kapokah Cece untuk jadi penyanyi? Aku cuma bilang biarin deh, biar Allah yang balas. Saya juga nggak mau dendam, saya juga nggak mau marah-marah, saya nggak mau bilang sana kemari atau apa ya. Saya cuma bilang saya penting saya udah tahu dia kayak begitu, ya udah gitu aja. Saya relain, saya ikhlasin, nggak apa-apa deh. Pemirsa, Anda tentu kenal Roy Martin. Dia termasuk artis yang mampu bertahan dalam menggenggam popularitas sejak film layar lebar masih berjaya hingga kini era sinetron. 1 Maret lalu Roy Martin merayakan ulang tahunnya yang ke-48 dan dia mendapatkan hadiah istimewa dari sang istri Anna Maria. Pemirsa, ulang tahun Roy Martin ke-48 berlangsung di rumah kediamannya yang asri di kawasan Jatiwaringin, Jakarta Timur. Hanya anggota keluarga dan sanak kerabat dekat yang hadir, termasuk ke-6 anaknya dari Anna Maria dan dari istri pertamanya Tuti. Pasti Anda kecele bahwa
satu artis pun nggak ada yang datang. Ya memang saya sengaja nggak undang teman-teman dari artis, karena memang rencana sih nggak bikin apa-apa sama sekali. Saya merasa bersyukur bahwa 48 tahun Tuhan menyertai saya dalam kehidupan saya. Saya bersyukur punya istri yang cantik, punya anak-anak yang baik, saya punya keluarga yang baik. Suasana ulang tahun layaknya seorang selebriti tidak nampak pada pesta ulang tahun Roy Martin kali ini.